Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai listrik dan magnet. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Israk Yumna Asifa dengan NIM 140142186. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Sri Sulisyorini MPD untuk memenuhi tugas pada mata kuliah konsep dasar IPA. Pembahasan yang pertama yaitu ada listrik. Listrik merupakan aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah pengantar atau suatu energi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Energi listrik ini dimanfaatkan untuk menggerakkan alat-alat elektronik seperti komputer dan lainnya yang berfungsi untuk mempermudah kegiatan atau pekerjaan manusia. Secara umum, listrik diartikan sebagai suatu daya yang muncul karena adanya suatu gesekan atau dikarenakan sebab lain dari suatu proses kimia. Listrik tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada listrik statis dan yang kedua ada listrik dinamis. Pembahasan selanjutnya yaitu ada listrik statis. Listrik statis merupakan listrik yang muncul secara sementara karena adanya perpindahan elektron bebas. Dalam listrik statis dipelajari adanya muatan listrik. Gejala tarik-menarik antara dua buah benda seperti penggaris plastik dan potongan kertas dapat dijelaskan menggunakan konsep muatan listrik. Berdasarkan konsep muatan listrik, ada dua macam muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Kemudian, ada cara untuk memberikan muatan listrik pada benda netral. Yang pertama yaitu dengan cara menggosok. Misalnya, penggaris plastik yang digosokkan pada kain wol atau rambut akan menjadi bermuatan negatif. Kemudian yang kedua ada induksi, merupakan proses pemisahan muatan yang terjadi tersebar merata pada suatu benda menjadi teratur antara muatan positif dan muatan negatifnya. Selanjutnya ada konduksi, merupakan proses muatan negatif akan berpindah dari benda satu ke benda yang lainnya. Kemudian, dalam listrik statis juga dipelajari adanya hukum Coulomb. Hukum Coulomb berbunyi, gaya listrik tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan listrik. Gaya Coulomb. Gaya Coulomb berlaku pada partikel-partikel bermuatan listrik dapat dirumuskan F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. K sebagai konstanta, Q1 sebagai muatan listrik 1, Q2 sebagai muatan listrik 2, dan R kuadrat merupakan jarak antara kedua muatan listrik. Kemudian ada kuat medan listrik. Ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik disebut dengan medan listrik. Dapat dirumuskan dengan E sama dengan F dibagi dengan Q. Kemudian potensial listrik merupakan besarnya usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan persatuan muatan listrik. Dapat dirumuskan dengan V sama dengan W dibagi dengan Q. Pembahasan yang kedua yaitu ada listrik dinamis. Listrik dinamis adalah ketika elektron mengalir secara terus-menerus karena adanya lintasan untuk melakukan pergerakan. Arus listrik. Aliran listrik ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak di dalam suatu pengantar. Yang pertama ada kuat arus listrik. Banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam kawat pengantar tiap sekon atau detik disebut dengan kuat arus listrik. Kuat arus listrik dirumuskan dengan I sama dengan Q dibagi dengan T. I sebagai kuat arus listrik, Q sebagai muatan listrik, dan T sebagai waktu. Kemudian ada beda potensial listrik. Banyaknya energi listrik yang diperlukan untuk mengalirkan setiap muatan listrik dari ujung-ujung pengantar disebut beda potensial listrik atau tegangan listrik. Dirumuskan dengan delta V sama dengan W dibagi dengan Q. Kemudian dikenal adanya hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian, sehingga dapat dirumuskan V sama dengan I dikali R. Kemudian ada hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, pada setiap titik percabangan, jumlah seluruh arus yang masuk percabangan sama dengan jumlah seluruh arus yang meninggalkan percabangan. Sehingga hukum 1 Kirchhoff dapat dirumuskan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kemudian ada hukum 2 Kirchhoff.
Hukum 2 Kirchhoff berbunyi, jumlah aljabar dari perubahan-perubahan potensial yang ditemukan di dalam sebuah lintasan lengkap dari satu titik ke titik yang sama atau disebut dengan komplet transversal dari rangkaian tersebut haruslah sama dengan 0. Sehingga dapat dirumuskan sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Kemudian ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari arus listrik. Yang pertama ada rangkaian seri, merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderet hanya melalui satu jalur aliran listrik. Dapat dirumuskan I masuk sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sampai dengan seterusnya sama dengan I keluar. Kemudian R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 sampai R seterusnya. Selanjutnya ada rangkaian paralel, merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Dapat dirumuskan I masuk sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 sampai I seterusnya. Kemudian 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sampai seterusnya. Selanjutnya ada rangkaian campuran, merupakan kombinasi dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dapat dirumuskan I sama dengan I1 ditambah I2. 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. R total sama dengan R1 ditambah 1 per RP. Nah, ada sumber arus listrik. Dari mana sih sumber dari arus listrik ini? Yang pertama ada sumber arus listrik bolak-balik atau disebut dengan AC. Sumber arus listrik bolak-balik atau alternating current dihasilkan oleh dinamo arus AC dan elemen basah atau elemen sekunder. Selanjutnya ada sumber arus listrik searah atau DC. Sumber arus listrik searah atau direct current dihasilkan oleh sel volta, elemen kering atau baterai, akumulator, solar cell, dan dinamo arus searah. Selanjutnya sumber energi listrik. Sumber energi listrik yang berada di bumi dihasilkan oleh yang pertama ada angin, kedua ada gelombang laut, ketiga ada matahari, yang keempat ada air, yang kelima ada biomasa, dan yang terakhir ada panas bumi. Kemudian ada energi dan daya listrik. Energi listrik. Energi yang dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak melalui kabel disebut dengan energi listrik. Dapat dirumuskan dengan W sama dengan Q dikali V. Alat untuk mengukur besar energi yang dipakai di rumah sering disebut dengan meteran. Satuan dari meteran yang digunakan adalah kWh. Selanjutnya ada daya listrik. Besarnya usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan dalam 1 sekon disebut dengan daya listrik. Dapat dirumuskan E sama dengan W dibagi dengan T. Semakin besar daya suatu alat dan semakin lama alat dipakai, semakin besar energi yang diperlukan oleh alat tersebut. Nah, dari penjelasan tadi, ada pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manfaat listrik sebagai sumber energi. Barang elektronik dapat berfungsi apabila ada arus listrik. Nah, arus listrik di sini digunakan sebagai sumber energi. Selanjutnya ada manfaat listrik sebagai sumber penerangan. Lampu yang ada di rumah perlu aliran listrik untuk dapat menyala, sehingga terdapat sumber penerangan. Selanjutnya menghasilkan gerak, panas, dan suara. Menghasilkan gerak seperti pada kipas angin, kemudian menghasilkan panas seperti pada setrika, dan menghasilkan suara seperti pada mikrofon. Selanjutnya, penerapan listrik dalam sektor medis dan olahraga. Dalam sektor medis, digunakan untuk terapi listrik. Kemudian dalam sektor olahraga digunakan alat EMS untuk merangsang otot tubuh. Selanjutnya ada manfaat listrik pada gadget dan elektronika. Komputer, smartphone, tablet, dan lainnya butuh diisi aliran listrik terlebih dahulu supaya dapat beroperasi untuk mengelola data. Nah, tadi sudah dibahas mengenai listrik. Pembahasan yang kedua pastinya ada magnet. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Sifat kemagnetan benda dipengaruhi oleh bahan kemagnetan. Yang pertama yaitu ada ferromagnetik. Sangat mudah dipengaruhi oleh medan magnet.
Bahan jenis ini dapat dijadikan sebagai magnet permanen, contohnya seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Selanjutnya ada paramagnetik. Tidak mudah dipengaruhi oleh medan magnet, bahan jenis ini tidak dapat dijadikan sebagai magnet permanen. Contohnya seperti mangan, platina, aluminium, dan juga timah. Selanjutnya ada diamagnetik. Tidak dapat dipengaruhi oleh medan magnet, contohnya seperti bismut, timbal, perak, emas, dan juga tembaga. Kemudian ada cara membuat magnet. Ternyata membuat magnet dapat dilakukan dengan cara sederhana. Yang pertama dapat dengan menggosokkan benda pada magnet, kemudian ada induksi dengan mendekatkan benda pada magnet, dan yang ketiga elektromagnetik dengan cara melilitkan kawat. Selanjutnya ada cara menghilangkan sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan benda juga dapat dihilangkan, yaitu yang pertama dengan dipukul-pukul, kedua dengan dipanaskan, dan yang ketiga dialiri arus listrik bolak-balik. Dengan begitu, sifat kemagnetan benda lama-kelamaan dapat hilang. Selanjutnya, dalam magnet dikenal adanya gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Dapat dirumuskan dengan F sama dengan I dikali L dikali B sin theta. Kemudian, jika arah arusnya tegak lurus terhadap medan, maka gaya Lorentz dapat dirumuskan F sama dengan I dikali L dikali B. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Selanjutnya ada induksi elektromagnetik. Perubahan medan magnetik dapat menghasilkan arus listrik disebut induksi elektromagnetik. Peristiwa ini dilakukan oleh Michael Faraday. Ia melakukan penyelidikan tentang hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan untuk membuktikan hipotesisnya. Kemudian selain listrik, magnet juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada kompas. Kompas menggunakan magnet dalam melakukan fungsinya untuk menunjukkan arah mata angin. Selanjutnya ada pemindai MRI. Memanfaatkan medan magnet yang sangat kuat, gradien dalam magnet, dan gelombang radio untuk menghasilkan gambaran organ dalam tubuh manusia. Pemindaian MRI ini dalam bidang kesehatan. Selanjutnya ada motor listrik. Menghasilkan medan magnet melalui kumparan dengan arus listrik. Kemudian ada komputer. Menggunakan magnet yakni pada bagian data yang tersimpan pada hard disk drive. Kemudian ada oven microwave. Menggunakan bantuan gaya magnet untuk bekerja, yakni menggunakan material megatron untuk menghasilkan tenaga sehingga bisa memasak dan mengeluarkan panas. Selanjutnya ada mobil. Bersifat elektromagnetik yang dihasilkan dari mesin mobil untuk menciptakan gerakan. Selanjutnya ada kulkas. Menggunakan magnet yang terletak pada pintunya agar lemari es atau kulkas tersebut dapat tertutup sempurna. Selanjutnya ada kipas. Menggunakan gaya magnet agar bisa bekerja sesuai fungsinya dengan adanya magnet pada rotor kipas yang ditolak oleh magnet yang ada di stator dan dilakukan secara terus-menerus sehingga kipas dapat berputar dan menghasilkan angin. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi pada kali ini. Nah, akhirnya semua materi telah saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.